Oke, halo Pak Ruza. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Economic Space, yaitu dengan judul Membangun Economic Space, Implementasi Analytical Hierarchy Process AHP untuk merancang prioritas produk launching pada tahun 2024, yang diajukan oleh kelompok 5 dengan berisikan anggota sebagai berikut yang tertulis di dalam PPT. Ada Fani, Michael, Hanif, dan Sia. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam profil bisnis, di mana studi kasus bisnis yang kita gunakan adalah dari Economic Space. Apa itu Economic Space? Economic Space adalah sebuah platform belajar yang didesain secara khusus untuk dapat mendorong kapabilitas dan pencapaian mahasiswa dalam bidang akademis dan non-akademis, seperti beasiswa, kompetisi, program karir, dan lain sebagainya, melalui sistem tutoring S2S atau student to student. Bisnis ini dibangun melalui inkubasi yang diinisiasi langsung oleh Universitas Airlangga pada bulan Juli 2023 dan selalu berkembang untuk bisa berdampak hingga hari ini. Pada saat ini, kita sudah menawarkan lebih dari 250 sesi belajar dan sudah ada 125 pelajar dari mahasiswa yang sukses belajar bersama dengan kami melalui tutor service yang kami tawarkan. Untuk struktur pendirian Economic Space sendiri sudah bisa dilihat dalam slide yang sudah terpampang. Selanjutnya, kita masuk kepada rumusan masalah yang ada di dalam economic space. Jadi di sini kita menghadapi sebuah masalah, yaitu prioritas peluncuran produk. Secara manajemen sendiri melihat bahwa kuartal keempat 2024 ini merupakan waktu yang tepat bagi economic space untuk bisa menunjukkan produk baru. Namun sayangnya manajemen itu tidak bisa merilis semua rancangan produk karena banyak pertimbangan. Misalnya saja karena manajemen harus melihat lebih dahulu produknya itu seperti apa, observasinya bakal seperti apa, dan juga adanya keterbatasan sumber daya dan juga kapabilitas dari internal agar bisa merilis semua produk. Jadi hanya akan ada satu produk yang bisa kita rilis, dan karena itu kita butuh konsiderasi yang matang untuk bisa membuat skala prioritas peluncuran produk. Sehingga rumusan masalah dalam permasalahan sebelumnya adalah yang pertama, produk apa yang dapat dirilis oleh manajemen Econ Space pada kuartal keempat 2024 ini. Yang kedua adalah bagaimana rancangan prioritas yang tepat untuk meluncuran seluruh produk Economic Space nantinya. Jadi bagaimana nantinya kita bisa menggunakan framework yang tepat untuk bisa membangun rancangan prioritas yang tepat juga, di mana hal ini bisa menjadi rekomendasi yang baik bagi Economic Space untuk meluncurkan produk utamanya di dalam kuartal keempat 2024 ini, dibandingkan dengan tiga produk yang sudah ada di bawah, yaitu adalah Mentoring Hub, Event Space, dan juga Special Booklet. Selanjutnya, dalam penyusunan framework sendiri, kita juga memiliki permasalahan sendiri atau kendala sendiri, yaitu bahwasannya terlalu banyak aspek yang bisa dipertimbangkan, sehingga perlu ada sebuah kerangka analisis yang kita gunakan agar semuanya itu dapat dipertimbangkan secara matang. Dan hal itu adalah Analytical Hierarchy Process atau HHP. Itu adalah ide yang diajukan oleh kelompok 5 sebagai solusi atau usulan solusi bagi economic space untuk bisa memilih produk mana yang paling tepat untuk diluncurkan pada kuartal keempat 2024 ini. Selanjutnya, semua bagian terkait dengan AHP kami pindahkan ke dalam sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendukung keputusan berupa sebuah website. Dan untuk itu akan langsung saya serahkan kepada teman saya. Baik, sekarang kita beralih ke website atau eh, situs eh, web yang telah kami bangun untuk menentukan eh, prioritas produk mana yang sebaiknya dipilih untuk bisnis economic space ini. Jadi di halaman utama ini ada dashboard yang pertama kali bisa dilihat oleh user atau decision maker nanti. Jadi di sini ada sedikit deskripsi keterangan untuk menyapa user. Di sini juga ada cara kerja, dan di dua kolom ini nantinya akan muncul visualisasi yang menjelaskan rekomendasi yang tepat berdasarkan kalkulasi AHP yang akan nantinya dikalkulasikan. Nah, selanjutnya di sini di bagian sidebar ini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada menu input kriteria, di mana di sini eh, user atau decision maker diperlukan untuk mengisi beberapa informasi. Seperti yang pertama itu adalah jenis kriteria, yang mana di sini itu
secara default akan terset sebagai A, B, C, dan D. Nah, di sini juga kita menyajikan fitur di mana kita bisa mengatur kriteria yang berjenis variabel kuantitatif. Jadi di sini kita bisa mencentang, lalu di sini kita para user nantinya atau decision maker itu diperlukan untuk menentukan mana variabel yang lebih penting atau mana kriteria yang lebih penting. Sehingga di sini kita bisa melakukan pairwise comparison. Nah, misalnya di sini saya pilih saja random. Maaf. Nah, eh, nantinya di sini akan muncul pesan error atau pesan sukses apabila rasio konsistensi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke halaman input alternatif. Nah, halaman input alternatif ini adalah eh, tempat untuk user atau decision maker untuk menginputkan alternatif yang mereka ingin pertimbangkan. Nah, dalam hal ini yaitu adalah eh, keputusan untuk eh, menentukan produk mana yang sebaiknya di-launch terlebih dahulu. Nah, di sini secara default akan terisi tiga alternatif, yaitu pilihan satu atau pilihan satu, pilihan dua, dan pilihan tiga. Nah, karena sebelumnya tadi kita telah mencentang pilihan eh, kriteria A sebagai kriteria yang bersifat kuantitatif, di sini kita bisa memasukkan value, yaitu nilai secara kuantitatif, jadi tidak melakukan pairwise comparison. Nah, di sini kita bisa menginput nilai secara numerik, begitu. Nah, di sini untuk sisanya yaitu dianggap sebagai variabel kualitatif. Jadi perlu dilakukan pairwise comparison atau perbandingan antar eh, kriteria untuk setiap perbandingan antar alternatif untuk setiap kriteria. Nah, jadi di sini saya isi random saja. Eh, Sebentar. Nah, di sini juga nantinya akan muncul pesan error atau pesan sukses apabila rasio konsistensi telah terpenuhi. Nah, selanjutnya itu kita para user atau decision maker diperlukan untuk kembali ke halaman dashboard untuk melihat hasil dari kalkulasi AHP. Nah, di sini eh, mereka bisa melihat bahwa apakah rasio konsistensi itu telah terpenuhi atau belum. Lalu di sini juga ada rekomendasi prioritas alternatif, jadi yang mana yang sebaiknya dipilih, dan ada beberapa interpretasi dan visualisasi yang menunjukkan eh, prioritas kepentingan untuk setiap kriteria ataupun alternatif. Nah, selain itu, di dalam situs web ini kami juga menampilkan halaman tentang kami atau About Us, di mana menyajikan eh, biodata dari kelompok 5, yaitu ada Giovanni Alberta, lalu Michael Albert, Muhammad Hanif, dan Zian Ifatun, beserta gambar dan NIM dari kelompok 5. Nah, baik, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam case study yang kita bawakan, yaitu terkait bisnis economic space. Baik, jadi kita akan masuk untuk kasus di economic space sendiri, yang mana pada economic space ini memiliki 9 kriteria yang akan dipertimbangkan, dan dari seluruh kriteria ini tidak ada yang bersifat kuantitatif. Maka dari untuk keterangan yang centang jika kriteria bersifat kuantitatif tidak ada yang kami centang atau checklist karena memang dari kriteria tersebut semuanya tidak bersifat kuantitatif. Kemudian kita melakukan perbandingan dari kriteria tersebut. Contohnya pada baris pertama, kita membandingkan antara kriteria market trend dengan growth projection, yang mana pada kasus economic space ini kami lebih mementingkan growth projection sendiri uh, dengan pertimbangan bahwa growth projection itu 5 kali lipat lebih penting dibandingkan market trend. Kemudian jika kita melihat lagi pada baris kedua, yaitu market trend dibandingkan dengan selling konsistensi, dapat dilihat bahwa kami juga memilih selling konsistensi lebih penting dibandingkan market trend dengan tingkat kepentingan yaitu sebanyak 6 kali lebih penting. Dan hal ini berlaku juga untuk kriteria-kriteria berikutnya yang kami bandingkan.
dengan konsep yang sama. Kemudian dapat dilihat hasil rasio konsistensinya telah terpenuhi, yaitu sejumlah 0,075, yang mana hal ini lebih kecil dari 0,1. Maka dapat dilihat rasio keterangannya bahwa rasio konsistensi telah terpenuhi. Kemudian untuk input alternatif juga memiliki konsep yang sama, namun perbedaannya terletak pada setiap kriteria ini diperdetail lagi dengan membandingkan dari eh, dari alternatif-alternatif yang ada. Contohnya pada perbandingan apakah kita harus me-launch mentoring hub atau event space terlebih dahulu, kami memilih untuk mempertimbangkan mentoring hub dengan satu tingkat lebih baik dibandingkan event space. Dan kami membandingkan juga untuk setiap kriteria lainnya, contohnya seperti pada growth projection, kemudian pada saling konsistensi, dan di sini juga memunculkan nilai-nilai rasio konsistensi sama seperti di uh, halaman input kriteria. Baik, selanjutnya adalah halaman terakhir, karena tadi user atau decision maker itu sudah memenuhi dua halaman yang di-require, yaitu adalah input kriteria dan input alternatif, dan seluruh persyaratan sudah terpenuhi, yaitu konsistensi rasionya di atas 1, maka user bisa melihat hasil rekomendasi prioritas pada halaman dashboard itu tadi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tampilan utamanya bahwa sudah terpampang bahwa nilai rasio konsistensinya sudah terpenuhi. Lalu di sini user juga dapat melihat apa rekomendasi alternatif berdasarkan input kriteria yang sudah ada. Nah, kalau bisa dilihat dari sini, kami tampilkan melalui visualisasi agar lebih mudah dipahami oleh user. Jadi bisa dilihat bahwa mentoring hub ini lebih direkomendasikan untuk diluncurkan dalam waktu dekat ini. Nah, selain itu kami juga memberikan interpretasi di bawah rekomendasi hasilnya. Jadi berdasarkan seluruh input yang sudah ada dari user itu tadi. Bisa ke bawah. Nah, selanjutnya selain kesimpulannya atau mana sih aplikasi ataupun opsi yang harus diluncurkan segera, itu kami juga memberikan perhitungan detailnya gitu. Jadi nggak cuma terkait kesimpulannya aja, tapi kami juga bisa memperlihatkan kira-kira dari seluruh kriteria itu mana sih yang ternyata itu paling dipentingkan oleh user itu tadi. Nah, itu juga kami tampilkan dalam visualisasi agar mudah dipahami. Maka bisa dilihat dari hasil visualisasi ini yang paling dipertimbangkan itu ternyata adalah selling konsistensi, seperti itu. Nah, selain prioritas kriteria, apabila ternyata user itu pingin mempertimbangkan hanya berdasarkan kriteria tertentu saja, kami juga memberikan hasil untuk setiap kriteria bagi setiap opsinya. Nah, kalau di sini yang pertama itu untuk kriteria market trend, ternyata kalau dari market trend itu yang paling bagus untuk diluncurkan segera adalah event space, seperti itu. Dan seterusnya bisa ke bawah. Nah, itu tergantung mungkin kriteria apa yang mau diperhatikan kembali oleh user, seperti itu. Nah, selain itu, selain dari studi kasus ini, kami memberikan fleksibilitas yang sangat besar bagi user ke depannya, karena tentunya hal ini kan berkembang ya. Mungkin akan ada pertimbangan lain, atau mungkin ternyata ada pertimbangan tambahan yang membutuhkan kuantitatif dan lain-lain. User itu bisa memasukkan input kriteria ataupun alternatif baru ke depannya. Dan nggak cuma kualitatif, mereka juga bisa memasukkan kriteria yang kuantitatif. Seperti itu. Selain itu juga seluruh hasil perhitungan yang sudah kami lakukan di sini sudah kami validasi dan sudah sesuai dengan perhitungan manual yang telah ada, yang bisa dapat dicek langsung di laporan yang telah kami sertakan di link submission. Mungkin itu saja dari kelompok kami untuk demo dari web app yang telah kami buat, yaitu adalah Econ Space Product Launch Prioritas Recommendation menggunakan AHP. Mungkin kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat malam.